Nih. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Nih. Selamat siang. Selamat Om siang. Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Nih, bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Baik, Kak. Sehat. Nih, Sehat, Kak. Bung Karno, kita diberikan kesehatan semuanya nih. Nih, luar biasa, mantap. Sehat. Nih. Oke, kelihatan nih Kak? Di layar sudah ada PowerPoint? Sampun. Sampun nggih. Oke. Kak Agung, Ayu, sebentar. Oke. Nggak masalah Kakak. Oke. Ini sudah. Nah, kita perkenalan dulu nih kakak-kakak sebelum kita kenal agar kita tambah akrab seperti itu. Nah, niki Tiang Ikomang Muna Palguna. Tiang mengajar di SD nomor 2 Tibu Benang. Nah, kebetulan Tiang mengikuti program PKG sebelumnya itu di bulan Agustus. Kemudian selama 3 bulan. Setelah itu, Tiang dipercaya oleh BGP untuk mendampingi kakak-kakak semua di sini untuk menyelesaikan program yang ada di LMS Nike selama 3 bulan. Nah, nantinya kita akan saling berkolaborasi, baik itu di tatap maya maupun nanti kita akan ada tatap muka. Seperti itu selama 3 bulan. 3 bulan ke depan kita akan terus intens ini melakukan pertemuan. Kemudian itu mungkin perkenalan singkat dari Tiang. Nah, sekarang kakak-kakak silahkan tuliskan nama, kemudian nama benda, baik bisa benda hidup atau bisa benda mati, kemudian alasannya memilih benda tersebut. Seperti itu. Silakan kakak-kakak tulis nama, kemudian pilih benda, nama benda yang menggambarkan karakteristik kakak-kakak. Kemudian alasannya memilih benda tersebut apa, seperti itu. Oke, yang berikan waktu untuk berpikir 3 menit nih kakak-kakak. Silakan nulis nama, kemudian nama benda yang menggambarkan karakteristik kakak-kakak semua. Dan nanti bisa dijelaskan sedikit. Maaf Kak, ini nama lengkap. Boleh kakak, boleh nama panggilan, boleh nama lengkap nih. Oh iya. Oke, Kak Gusniarto baru bergabung ya. Selamat siang Kak Gus. Masih di acara ya. Silahkan yang masih punya acara boleh dilanjutkan dumun. Dan jangan lupa menuliskan nama, kemudian nama benda dan juga alasannya. Nanti biar bisa terrecord di sistem. Suratno, Kak Suratno bisa perkenalkan diri Kakak? Baik, nama saya Suratno,
guru SMA Negeri 2 Kuta, tapi saya belum menulis bendanya. Benda nanti kakak yang mau dipilih. Saya suka stopwatch. Stopwatch, kenapa kakak? Karena stopwatch buat saya pribadi adalah untuk mengatur waktu, untuk melihat hasil baik yang telah dilakukan oleh siswa-siswi saya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Mantap, Kak Suratno memilih stopwatch agar bisa menentukan waktu. Kemudian dilanjut Kak Komang Widya. Siap. Ya, silakan Kak. Nama saya Ikomang Widya Mahardika. Saya memilih bola karena saya suka bermain bola. Iya, bermain bola nih Kak. Baik, terima kasih. Mengajar di SD mana Kak? Di SD 1 Kerobokan Kaje. Oke, SD 1 Kerobokan Kaje. Kemudian lanjut. Nyoman Ayu Novi. Kak Novi, saya persilakan sambil kita bisa menggunakan. Oke, perkenalkan. Kedengaran ya suara ya? Nih, kedengaran dengan jelas Kak. Kebalik ya sekarang ya posisinya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Berjumpa kembali Niki. Iya, kita berjumpa kembali dengan posisi yang wah. Oke. Saya Nyoman Ayu Novi Dewi. Saya bertugas di TK Kuncup Mekar. Mohon maaf yang lagi di depan Disdik Niki. Baru nyampe langsung mau kembali ke sekolah untuk ngikut kegiatan. Kemudian benda yang saya pilih pohon kelapa. Kenapa? Karena dia kan tetap tegak berdiri walaupun ada angin kencang. Jadi itu yang menggambarkan karakter saya gitu. Terima kasih. Mantap Kak. Oh berarti TK ya Kak? Iya, itu yang TK. TK mengajar olahraga PJOK ya? Nah, TK kan nggak ada PJOK. Oh, kok bisa nyantol? Ya, itu dari peraturannya. Peraturan berapa gitu? Oh, masuk di Dapodeknya bisa. Nah, harus diwajibkan ada beberapa guru penggerak dari TK yang ikut. Oh, berarti tidak semua, berarti di sini guru olahraga berarti nggih? Nggih, betul. Kakak tamatan apa? SPD anak usia dini. Oh, PAUD nggih. Nggih, PGTK. Oh, nggih. Karena di angkatan tiang yang kemarin di pas PKG bulan Agustus nika semua itu pure guru olahraga dari SD, SMP dan SMA. Belum ada niki yang TK. Tumben niki kok bisa. Jujur aja kami kaget. Jujur aja kami kaget ada SK kemudian loh kok guru penggerak ikut ikut aja daripada kami dipanggil dinas lagi nanti. Iya benar karena yang yang nggak ikut nika pasti akan terus dikejar dia sampai tuntas di LMS nika seperti nika. Ya nika udah makanya langsung kami saya Rina, Bu Gung Haryati di sana banyak sama beberapa di kelompok lain juga ada guru TK-nya 1-2 orang. Oh, mungkin di kelas ini yang banyak nanti TK-nya. Karena di PKG PJOK ini mengkhusus dia Bu, kakak mengkhusus dia ke olahraga. Kemarin kalau di guru penggerak nika itu secara umum dia, sudah pernah mengikuti kegiatan tersebut juga. Ternyata di PKG PJOK ini dia khusus dia ke guru olahraga seperti itu. Semoga nanti bisa bermanfaat. Bisa mengikuti nggih. Mungkin maksudnya yang pihak peraturannya nih karena kami terlibat dengan pengembangan fisik motorik anak langsung dari usia dini, jadi memperkenalkan apa itu olahraga seperti itu atau mungkin secara dasar-dasarnya olahraga terus kemudian kedepannya mereka suka dengan olahraga gitu, mungkin alasan dari sana gitu, kita kan nggak tahu kan, tiba-tiba ada di peraturan. Saya sempat buka kok itunya LMS-nya untuk peraturannya itu, jadi saya baca, jadi ada sana guru penggerak jenjang TK gitu. Oh, nggih. Siap. Kak, mohon bimbingannya Pak Muna nanti, Kak Muna nanti dan kakak fasilitator juga, mungkin kami sedikit akan keteteran karena kami harus mengejar makna dari PJOK itu sendiri kan gitu. Mohon dibantu nih. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ke Kak Nyoman Agus Santika. Kak Nyoman Agus, silakan Kak.
Siap. Nggih. Ya, Silakan. salam kenal sebelumnya. Di sini saya jarang memang komunikasi Nggih. dengan fasilitator Kak Muna. Di sini salam Nggih. kenal Kak Muna. Nggih, salam kenal. Saya memilih raket karena saya hobinya badminton memang dari kecil. Kebetulan udah kayak bapak sendiri juga, Pak Yohanes. Nah, Oh, Kak nggih. Yohanes. Ya, Nggih, Kak Yohanes pas senior kebetulan di sini. baju sama juga, padahal nggak gini. Chemistry-nya mungkin sama. Oh ya, itu dah. Salam Ngajar di kenal Kak mana, Muna. Kak? Nggih, salam kenal. Di Ngajar SD di 2 Kerobokan Kaje Kak, sama Kak Denata. Oke, nggih, siap. Kita saling kolaborasi nanti, nggih. Ya, pasti. Kemudian kita lanjut ke Kak Ayu Ngurah. Kak Ayu? Masih? Halo, Ya, Swastiastu. Swastiastu, Kak. Salam Silakan. kenal untuk Kak Muna dan teman-teman yang lain juga. Salam Nggih. kenal, nama Tiang Anak Agung Ayu Ngurah Haryati Kurniantari, yang bertugas di TK Fajar Harapan. Oh, Ibu nggih, Beneng. TK juga Nggih. 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 Sama Kak gini nggih, Aldi. Pak Andi, Kak Aldi ya, Aldi. Kak Andi sudah pindah dia. Andi sudah pindah P3K, nggih, karena dapat P3K Sekarang kemarin. Kak Aldi Nggih, Kak Aldi ya. sama Bu Mega. Kak Mega nggih. Kak Mega ya. Ya. Oh, sedangkan Kakak Kita di Ayu SD-nya. di TK. Yang di TK-nya, nggih. Oh, berarti banyak nih. Kebetulan yang hampir sama dengan Bu Novi, Kak kita Novi. dari guru penggerak angkatan 1. Oh, semua nggih yang TK niki guru penggerak. Nggih. Ya. Oh, nggih. Kami kurang paham sih juga tentang PJOK, tapi setidaknya memang kami kalau di TK kan ada olahraga, ada gerak dan lagu, itu memang kita, bahkan kami kalau di TK itu membuat gerakan itu sendiri, seperti gerak dan lagu, apa kan semua memang kita lakukan sendiri. Untuk pementasan memang kami memang harus. Banyak aktivitas fisik, motorik berarti yang lebih banyak di TK nggih. Iya. Nggih, jadi program PKG PJOK niki lebih simpel dia nanti Kak daripada guru penggeraknya. Kalau guru penggerak itu banyak sekali tugas-tugasnya. Kalau yang di sini lebih ringkas dia, lebih simpel tugas-tugasnya, nggak panjang lebar seperti. Apa mungkin ke praktek lebih banyak atau gimana Kak? Nanti kalau prakteknya ya ada nanti praktek mengajar. Itu tujuannya ada. Nanti ada praktek mengajar. Kemudian nanti ada tatap maya juga, tatap muka juga. Itu nanti diberikan teori-teori tentang olahraga itu sendiri. Mungkin nanti bisa. Mungkin lebih gampang lah mengikuti karena dari guru penggerak. Iya, Stungkare. Semoga bisa dan mohon terus dibimbing. Siap. Untuk kami, nggih. Ibu juga ikut gini sama Kak Nopinya ikut di panitia BEF. BEF ya. Baru kemarin kita 2 hari yang lalu pelatih gladi, terus kemarin lombanya untuk PAUD-nya kemarin. Nggih, Tian juga ikut di sana tapi agak sibuk di acara dapatnya nih Kak. Nggih. Yang kaget nggih. Nanti info mantan nggih. Nggih. Rahayu suksema. Nggih, suksema Kak Ayu. Nggih, ngiring. Lanjut Kak Gusniarto, dia lagi di BEF niki di lomba. Oke, enggak masalah. Semua nak balik orang di Bandung. Kak Yohanes, bisa Kak Yohanes? Perkenalkan kepada teman-teman. Nggih. Mantap iki. Lengkap dah. Saya bertugas di SD Tegal Jaya. Dulu sama ya SD Tegal Jaya. Terus gini enggak? Mau lurus. Begitu. Terdengar kan suara saya? Nggih, terdengar Kak Yohanes, terdengar. Oh iya. Nggih, tapi benda yang dipilih nih ke? Oh, benda yang dipilih. Iya, itu senar. Senar, iya, senar. Senar itu kan fleksibel tapi kuat gitu. Seperti saya fleksibel tapi kuat menghadapi sesuatu. Iya. Oke, mantap. Terus yakin. Oke, mantap Kak Yo. Oke, iya. Nanti bisa mengikuti nih, nggih. Sampai jam berapa di sekolah Kak Yo? Jam 3. Tapi nanti sampai jam 3 pulang. Ya mungkin sinyalnya agak gangguan sedikit. Nggih, nanti kita sampai jam 3:30 niki. Nggih,
Benar-benar Kak Yu. Oke, kita lanjut ke Kak Diah. Kak Diah bisa Ya, nggih, hai. perkenalkan nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari SMA Negeri 1 Abian Semal. Nggih, Ben Semal. Mengajar Saya mengajar PJOK. PJOK nggih, nggih. Siap. Memilih benda api Kak? Awan. Awan. Ya, Nggih, alasannya? karena awan itu meneduhkan. Oh, nggih, nggih. Oke, siap Kak, siap. Nanti Ya. bisa diikuti nanti nggih. Di SMA jadi sudah lengkap, ada TK, SD, SMP, udah ada tadi apa belum ya? SMP mungkin belum, dan SMA sudah ada. SMA di sini ada Pasil juga 1. Oh, genten. Ya, di sini juga ada Pandirianita. Oh, nggih, Kak Pandenya. Olahraga juga nggih Kak Pande? Iya. Ya, ya, ya. Sama angkatan dengan Tiang juga kemarin. Angkatannya Kakak? Ya, kemarin pas ikut gini, apa namanya, iya. PKG-nya nih Kak? PKG yang duluan yang waktu. Ya, nggih, benar-benar. Oke, nanti kita sama-sama berkolaborasi di sini, saling mengisi nggih Kak. Baik. Ya. Mohon bantuannya ke depannya. Oke, siap, aman. Oke, lanjut Kak Ayu Ngurah Haryati. Masih terdengar atau Kak Ayu Ngurah? Ada? Kak Ayu Ngurah Haryati. Swastiastu, Tiang tadi nih ke. Oh, sudah. Oh, nggih. Ya. Kemudian lanjut Kak Dewo Gede Putra Kisawa. Halo kakak-kakak semua. Saya Dewa Kisawa. Perkenalkan, saya mengajar di SD Balikidi di Kecamatan Kuta Utara, Kerobokan Klon. Halo Kak Mona, senior saya. Siap Kak Dewo. Pak Yu juga. Mohon bimbingannya. Di sini saya memilih buku bacaan. Kenapa? Karena saya sendiri suka baca buku, ingin membuka banyak jendela dunia, bermanfaat untuk orang banyak dengan memberi perspektif baru. Terima kasih. Wih, mantap, sesuai dengan alur PKG kita. Niki juga sama seperti Niko Kak Dewo. Oke, lanjut Kak Rai Putra Wibawa. Kak Rai? Cek. Kedengaran ya? Oke, kedengaran. Oke, Pak Meno, Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rai Putra Wibawa. Saya mengampu Mapel PJOK. Di sini saya memilih smartphone ya. Kenapa smartphone ya? Kita tahu sendiri lah. Semua apapun yang aktivitas pekerjaan apapun, misalnya ngapain, olahraga atau gimana, ya semua pasti menggunakan smartphone. Ya, kita di sini juga menggunakan gadget juga ya. Itu aja sih. Oke, siap. Kak Rai mengajar di SMP Negeri 1 SMP berapa? Oh, 1 Kuta Utara. Nggih. Siap. 1 Kuta Utara sama Pak Andi. Pak Andi, nggih. Belum dipanggil dia nggih? Iya. Belum dipanggil untuk mengikuti sudah, gini. Gara-gara sudah buat Ginten, buat form diseminasinya, tapi belum ada panggilan. Oh, nggih. Mungkin masih mensinkronkan dia, masih perpindahan soalnya. Dia nanti akan dipanggil di gelombang mudah-mudahan berikutnya. Sih. Mas Tunggara dipanggil teman saya nih kok. Biar sama-sama bisa belajar kan. Oke, siap Kak Rai. Kemudian lanjut Kak Ayu Nopi, masih OTW ke sekolah. Kemudian Kak Gede Widyatmika. Ada Kak Gede Widyatmika? Kak Gede Widyatmika. Apa masih ada kegiatan?
Kita lanjut dulu. Kemudian Kak Heru. Kak Heru. Kak Heru Saputra. Halo, kedengeran suara saya? Kedengeran Kak Heru? Oke. Oke. Selamat siang semua kakak-kakak. Selamat siang terutama Kak Heru. kakak fasilitator Kak Bunga ya. Ya, nama saya Heru Saputra. Saya mengajar di SD nomor 4 Kerobokan. Saya memilih bendanya cermin. Saya milih bendanya cermin. Ya, karena kita dari cermin itu kita berkaca. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita yang nantinya akan kita yang menjadi motivasi kita. Agak sedikit terputus nih. Kedengaran suara saya masih? Nih, baru masuk lagi suaranya. Tadi sempat terputus. Oh ya. Jadi alasan saya memilih cermin karena kita bisa berkaca apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita, sehingga kita termotivasi untuk diri kita sendiri agar kedepannya dari hari ke hari itu bisa menjadi lebih baik lagi. Mantap. Niki juga sama. Nanti ada materi kita tentang reflektif. Nah, mungkin kakak sudah menjadi guru yang reflektif, Niki. Niki ada nanti materinya tentang reflektif. Sudah memilih cermin, Niki. Sudah mencerminkan perilaku yang reflektif dia, Kakak Heru. Baik, terima kasih Kak Heru. Kemudian ada Kak Gusniarto. Kak Gusniarto itu masih di acara. Kemudian Kak Rina. Kak Rina. Ya, halo semua. Halo, Kak Rina. Semua, ya. Perkenalkan, saya Rina Widya Putri. Saya mengajar di TK Balikidi. Saya memilih menjadi air karena kalau kita tahu sebenarnya air kan elemen paling penting ya di muka bumi. Jadi saya berharapnya sih jadi anak-anak itu keluarga ketergantungan ya. Jadi kayak kalau saya nggak ada, merasa bahwa penting keberadaan saya di kelas. Mohon maaf, nanti mungkin kamu yang guru-guru TK ini akan banyak bertanya, tidak hanya kepada Fasil dan teman-teman, karena kami juga bingung kenapa ada kami ada di sini gitu ya sebenarnya. juga sama seperti kakak, bingung kok bisa ada Kak. Iya, betul. Nah, tapi kemarin juga memang dari nama kami ada disebutkan untuk ikut ya. Jadi kami coba ikut saja. Dan pasti ilmu kita dapat dari segala arah. Semoga nanti kita bisa sama-sama saling berbagi teman-teman. Mr. Kesawa tolong ya, karena kami satu sekolah. Untungnya saya punya teman satu sekolah di SD yang bisa bantu saya gitu. Baik, terima kasih. Iya. Berarti ada 4 orang Ibu? Enggak Kak, yang ikut gini, yang dari guru TK. Ada 4 orang ya? Di kelas ini sepertinya ada 4 orang. 4 orang. Berarti semua dari guru penggerak ya? Iya, kemarin suratnya memang yang PJOK diikuti oleh guru olahraga, guru PJOK, dan guru penggerak TK gitu kalau nggak salah. Oh gitu, siap. Yang baru tahu informasinya seperti itu. Saya kira hanya guru olahraga saja. Ya nanti. Ya makanya. Baik, mohon bantuannya ya untuk mengatasi kebingungan kami ini ya. Iya, aman, Niki lebih mudah dari guru penggeraknya, lebih simpel untuk. Oke, baik, syukurlah. Terima kasih. Ya. Kemudian lanjut Kak Ayu. Kak Ayu Putu. Medayanti, Kak Ayu, masih ada? Oke. Halo semuanya. Berjumpa lagi dengan Kakak Muna. Kebetulan kita satu angkatan ya. Oke, baik. Lagi guru TK juga nih. Guru TK, ya sama seperti Miss Rina ya, kegaulan kami guru TK. Kok bisa ya kami nyangkut di sini ya? Oke, ya saya juga sama-sama belajar sini nih. Benar sekali. Nanti mungkin ada yang kurang di kami di guru olahraga, nanti bisa ditambahkan oleh kakak-kakak di guru TK nanti. Mungkin sebaliknya ya Kak Muna ya, karena kami 0% untuk pendidikan PJOK. Taunya goyang kanan depan belakang aja.
Nggih, siap Kak, siap. Oke. Nanti sama-sama Ya. kita belajar. Ya, di sini saya memilih lilin. Nggih. Kenapa lilin? Karena lilin ini mampu menyinari kegelapan. Nggih, Jadi kita. anak-anak yang tidak tahu akan menjadi tahu dan juga bisa munculkan kehangatan. Saya yakin semua suka kehangatan ya, Kakak Muna. Nggih, Ya, di sini benar. juga menciptakan kehangatan menjadi kebahagiaan seperti itu. Ya, benar sekali Kak. Ya, segitu saja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu. Berarti sudah semua nggih perkenalannya. Kemudian yang lainnya lagi 2 orang karena masih ada kesibukan. Baik, kakak-kakak, kita Yang belum loh, Pak. Oh nggih, Kak Komang. Belum karena belum ada menulis di sini. Jadi, oke, silakan Kak Komang. Lanjut Kak Komang Yastini. Silakan. Nggih, karena kamera tiang rusak, Pak. Oh, nggih, jadi nggak ada nulis. Nggih. Nggak masalah. Nggih. Om Swastiastu. Swastiastu, Walaupun dengan foto aja nggih kenalannya. Tiang Nikomang Yastini, tiang mengajar di SMA Negeri 2 Kuta Utara. Jadi barangkali tiang lihat niki kakak-kakak semuanya muda-muda, imut-imut. Tiang yang paling tua niki mau pensiun karena tiang kebetulan iseng-iseng aja daftar kok bisa ikut gitu. Nggih, kita belajar sepanjang hayat Kak Komang. Nggih. Mohon dibina, dibantu. Nggih, kita sama-sama nanti senior, nanti lebih banyak pengalamannya, nanti bisa dibagikan kepada kita semua di sini. Bagaimana nanti pengalaman kakak-kakak. Kak Komang berarti sama Kak Santon nggih di sana? Pak Santonnya di Sakura nih. Oh, di Sakura sudah pindah. Dulu pernah kayaknya sempat ngajar dulu pernah honor di di Semantara. Oh, genten. Tiang pilih benda jam aja. Kalau jam kan selalu berputar, disiplin gitu. Jadi tiang pakai moto disiplin. Kalau disiplin, kalau kita sudah disiplin, satu hal kita akan bisa, misalnya Kak prestasi itu bisa mengiringi gitu. Kemudian dengan disiplin, walaupun misalnya tiang tidak mampu bisa menyelesaikan sesuatu, tapi tiang tetap disiplin dan semangat begitu. Tiang rasa pasti bisa untuk mencapainya walaupun dengan tergopoh-gopoh. Nggih, benar sekali Kak Komang. Saya juga punya moto, saya tidak malu bertanya kalau memang perlu, walaupun saya sudah tua, paling senior, saya tidak segan-segan bertanya untuk kepada yang junior karena itu untuk kemajuan pribadi saya. Oke, mantap sekali. Luar biasa Kak Komang. Nggih, terima kasih. Nggih. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya, yaitu pengantar paradigma. Oh, nah di sini ada agenda kita selama nanti 90 menit. Nanti ada orientasi, kemudian ada tadi perkenalan sudah, pengantar paradigma nanti ada 15 menit, kemudian pengantar lakukan modul, kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak nanti selama mengikuti program ini, kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan modul 1.1 itu selama 45 menit, kemudian pemaparan tujuan, kemudian ada refleksi. Nah, tadi Kak Rai kayaknya, kalau Kak Heru nih, tadi ada refleksi. Dia sudah menggambarkan tadi refleksi, kemudian nanti ada cerita analisis di LMS Nike, kita akan bahas sedikit, dan juga ada refleksi dan foto bersama. Ini agenda kita selama 90 menit ke depan. Nanti kalau misalkan waktunya mepet, kita percepat saja sampai nanti kita berakhir di pukul 15.30. Kita mulai tepat waktu dan kita harus juga berakhir tepat waktu. Kemudian nah, ini adalah tujuan sesi materi orientasi program. Yang pertama kita sudah lalui bersama pengenalan fasilitator dan peserta. Kemudian peserta ini nanti yang kedua, kakak-kakak itu mampu memahami paradigma olahraga ini atau PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak itu mampu menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran kakak-kakak yang muncul pada saat program ini. Kemudian yang keempat, kakak-kakak mampu merumuskan, nanti kita bersama merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung program ini agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini ada aktivitas, yaitu kakak-kakak
boleh berdiskusi di sini dengan mengetikkan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita. Nah, bisa kakak-kakak tuliskan pendapatnya di kolom chat terlebih dahulu. Saya berikan waktu 5 menit kakak-kakak untuk berpikir dan menuliskan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak bisa tulis menurut pandangan kakak-kakak sendiri. Bisa tulis di kolom chat. Nanti sampai jam 14.35 kita akan berdiskusi mengenai tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Silahkan, mulai bisa dipikirkan kakak-kakak. Oke, sudah ada beberapa jawaban yang masuk dari Kak Agung Ayu, kemudian Kak Dewo, kemudian Miss Rina, Kak Rina, kemudian Kak Heru, dan juga Kak Komang Ayu Novi sudah menuliskan pendapatnya. Juga ada Kak Yohanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Ini lebih ke arah kebugaran berarti nih. Kebugaran, meningkatkan kebugaran, hampir semua meningkatkan kebugaran dan juga kemampuan motorik fisik. Oke, kebugaran, tujuan PJOK. Oke, kebugaran. Oke, sudah hampir semua masuk jawabannya. Oke, kakak-kakak yang mau berpendapat mengenai tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah bisa raise hand, memberikan gambarannya mengenai tujuan pelajaran PJOK. Oke, Kak Ayu Nopi, silahkan Kak Ayu. Dari guru TK. Mohon izin, mohon izin menyampaikan pendapat terkait dengan apa sih tujuan dari pelajaran PJOK. Kalau dari kalau
kalau saya baca literasi itu terkait dengan PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kebugaran atau seperti nikah gitu. Jadi menurut Tiang, kalau seandainya dari anak usia dini, kenapa mesti dikenalkan PJOK? Karena mereka sedang berada dalam tahap perkembangan fisik motorik terutama, mengalihkan apalagi zaman gadget nih sekarang zaman gadget. Jadi bagaimana mereka kita ajak lebih aktif. Tidak ada aktivitas olahraga, kadang-kadang hanya seminggu sekali mungkin sama orang tuanya jika orang tuanya sempat kan Kinten. Tapi kalau seandainya orang tuanya aktif mungkin dia akan mengajak anak-anaknya melakukan kegiatan aktivitas fisik di rumah. Itu menyebabkan harusnya ada kegiatan PJOK di sekolah, membuat anak itu lebih aktif. Yang pertama, yang kedua secara tidak langsung dengan keaktifan tersebut motorik kasar anak yang memang akan menunjang perkembangan anak ke depannya itu jadi lebih maksimal gitu sih menurut Tiang. Terima kasih. Baik. Jadi saya simak tadi sempat terputus, jadi ke belajar gerak, intinya tentang ke belajar gerak. Tepat sekali ini ke Bu Eka Ayu. Nah, di sini ada yang menarik. Ini tujuan dari olahraga itu juga untuk healing. Nah, tempat healing terbaik seperti hiburan. Coba Kak Ayu Ngurah Haryati bisa dijelaskan sedikit mengenai pendapatnya Niki sebagai tempat healing Niki. Tempat hiburan mungkin. Swastiastu. Kembali lagi ibu-ibu guru kan. Ya. Sekali kakak. Ya, kalau menurut yang pribadi memang kan dalam kalau kita sehat pasti kita memiliki jiwa yang sehat juga kan gitu nih. Seperti apa mensana in corpore sano apa sih. Jadi kalau menurut yang itu juga olahraga itu merupakan healing terbaik ya. Artinya kalau kita lagi stres, kita olahraga atau berkegiatan yang menggunakan fisik itu saya rasa salah satu obat terbaik kalau Tiang sendiri. Dibandingkan kita hanya diam, duduk, bengong atau menangis itu kayaknya nggak menyelesaikan suatu masalah. Bagi saya gitu. Lebih baik kita bergerak, kita beraktivitas. Nah, jadi masalah apapun yang kita hadapi pasti bisa entah itu bisa kita lupakan sementara waktu, kemudian kita bisa mencari solusi terbaik mungkin seperti itu nih menurut Tiang. Pribadi. Sebagai healing. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Ayu. Mungkin dari kakak-kakak guru olahraga bisa berpendapat mengenai tujuan dari pelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing. Siap, boleh saya. Kak Komang. Terima kasih. Jadi kalau menurut hemat Tiang, pelajaran PJOK itu adalah mengembangkan secara keseluruhan, mengembangkan anak itu secara keseluruhan, terutama fisik ya. Fisik itu kaitannya sama disiplin. Jadi fisik itu dengan gerakan fisik anak itu bisa jadi bugar gitu ya. Karena kalau dulu kan pendidikan olahraga, dulu kan hanya diajarkan modelnya olahraga voli, olahraga basket itu yang kaitannya sama prestasi kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi yang diutamakan adalah pendidikan jasmaninya. Kemudian saya bilang secara keseluruhan itu bisa mengembangkan juga mental, sosial, emosional dan intelektual, kemudian kesehatan secara keseluruhan, terutama bisa memunculkan jiwa-jiwa sportif, jiwa-jiwa bertanggung jawab. Itu biasanya diajarkan di mapel PJOK. Itu menurut pendapat Tiang. Terima kasih. Tepat sekali Kak Komang. Tadi menyinggung tentang prestasi. Nah, jadi memang dulu tujuan pelajaran PJOK mungkin terkait ke prestasi, mengarah ke prestasi. Nah, ternyata Kak Komang ini tua-tua kelading semakin tua semakin menjadi niki. Terus literasinya juga semakin baik, jadi sudah mampu mengarahkan, tidak lagi mengarahkan ke prestasi. Jadi anak-anak itu sudah mengarah ke semua, menyeluruh. Jadi perkembangannya secara menyeluruh, tidak hanya ke prestasi. Mungkin ada kakak-kakak yang lain ingin berpendapat mengenai tujuan adanya PJOK. Oke, Kak Agung, Kak Ayu, Agung.
Bingung jadi ya. Panggil saya Meda aja. Oh, nggih, Biar Kak nggak Meda. bingung ya. Oke, kalau saya di TK itu lebih menekankan ke mental. Jadi mental murid ke mental gurunya juga. Karena apa? Perkembangan anak TK sekarang luar biasa ya. Mereka sangat aktif. Jadi selain anak juga harus meluruskan mentalnya, guru juga harus meluruskan mentalnya. Kenapa? Karena saat anak-anak olahraga, setidaknya kita bisa mengurangi keaktifan mereka. Dan ketika mereka balik ke kelas, mereka akan sedikit lebih fokus. Fokus Seperti ya, itu. benar. Ya, selain kebugaran ya. Oke, Nggih, terima kasih. Kakak fokus. Nggih, benar sekali Kak Meda. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain yang dari guru olahraga bisa memberikan. Oke, Kak Dewo. Silahkan Kak Dewo. Izin kakak-kakak semua menambahkan, saya rasa semua tujuan dari pelajaran PJOK sudah disampaikan, mulai dari pengembangan kemampuan motorik anak yang halus dan kasar, mulai dari pengembangan kebugaran jasmaninya, peningkatan prestasi. Saya sedikit menambahkan juga untuk PJOK di sekolah mungkin bisa juga bertujuan untuk mengajarkan tentang keterampilan hidup melalui olahraga, misalnya disiplin seperti kata Ibu Niko Mangyastini tadi, terus kerja sama tim melalui olahraga, mereka berlatih kepemimpinan pada saat pelajaran, misalnya menjadi pemimpin dalam pemanasan seperti itu, dan nilai-nilai sportivitas pada saat mereka melakukan game-game sederhana melalui permainan dan lain sebagainya. Terima kasih kakak. Nggih. Sukses semua Kak Dewo atas tanggapannya. Kita lanjut ke Kak Diah. Nggih, di-unmute dulu Kak Diah. Masih di mute Kak Diah? Oh iya, maaf. Nggih. Baik, terima kasih kesempatannya. Nah, dari sekian banyaknya penjelasan tadi dari kakak-kakak dari TK, ya dari guru olahraga, Ibu yang tadi, kalau menurut saya hanya memberikan tambahan kalau tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah salah satu kegiatan yang menjadi rekreasi untuk para anak siswa, yang dimana anak-anak itu, kalau anak SMA di sini ya, pelajaran selain PJOK itu kan banyak. Nah gitu, dia mungkin penat pada saat melakukan pembelajaran lain gitu, pembelajaran yang akademik gitu maksudnya. Jadi pada saat pembelajaran PJOK itu seperti yang dikatakan tadi, bisa jadi juga seperti healing untuk mereka. Jadi pada saat jam pelajaran PJOK, kalau anak-anak SMA itu biasanya sangat antusias. Jadi selain melatih kedisiplinan mereka, ya meningkatkan kebugaran fisik, ini juga sebagai salah satu sarana rekreasi bagi mereka, bagi anak-anak SMA yang ada di sini. Terima kasih. Nggih, benar. Selain menjadi bisa juga menjadi tempat healing dan juga rekreasi agar anak-anak itu tidak penat dengan pelajaran seperti pelajaran di kelas melulu seperti Niko. Nggih, baik Kak. Kemudian lanjut Kak Suratno. Selamat siang. Selamat siang Kak Suratno. Jadi saya ingin menambahkan dan urun rembuk dalam acara siang ini. PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan, dengan fokus utama dalam memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Dengan demikian, PJOK yang berkualitas dapat menjadi gerbang awal agar seseorang individu dapat hidup aktif sepanjang hayat di lingkungan satuan pendidikan. PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid, bermakna dan menyenangkan. Tujuannya, murid dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Begitu saja sih masukan dari saya. Terima kasih Kak. Nih, benar sekali ini jawaban dari kakak-kakak semua. 100% hampir semua tepat Niki, sudah literasinya semakin bagus. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran PJOK yaitu, nah ini dulu mindset yang dulu
PJOK itu sebagai prestasi, tapi bisa dipatahkan karena hasil prestasi kita di Asian Games dari tahun 1982 sampai 2018 itu tidak ada yang peningkatan signifikan, jadi bisa terpatahkan bahwasanya PJOK untuk prestasi itu tidak satu-satunya untuk prestasi seperti itu bisa dipatahkan. Kemudian ada pernyataan sebagai hiburan. Nah, PJOK itu sebagai hiburan. Nah, ini juga bisa dipatahkan mengapa, karena masih banyak ada hiburan-hiburan lain di daerah masing-masing, seperti misalkan kita ada yang suka touring, misalkan ada yang suka memancing dan sebagainya, itu sudah ada hiburannya masing-masing. Jadi PJOK ini mengambil andil yang tidak terlalu banyak di hiburan. Seperti itu. Kemudian tujuan untuk kebugaran. Nah, di sini saya juga sangat setuju bahwasanya tujuan PJOK itu sebagai kebugaran. Namun nyatanya jam pelajaran PJOK ini banyak disita untuk kegiatan aktivitas yang lainnya seperti kebersihan, kemudian berkumpul, ada pengumuman, dan tidak efektif untuk kita melakukan kegiatan aktivitas kebugaran. Dan juga jam di PJOK itu untuk mencapai kebugaran tidak mungkin kita hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi kita harus mendapatkan lebih jam untuk olahraga ini agar tujuan kebugaran ini bisa tercapai. Tidak hanya 1 kali dalam seminggu kebugaran bisa tercapai. Apalagi isi ditambah jam olahraga ini dipakai dengan jam di luar aktivitas olahraga seperti itu. Jadi untuk mencapai kebugaran itu sangat susah sekali. Kemudian, nah ini adalah tantangan utama yang kita hadapi dari PJOK sendiri. Yang pertama, krisis identitas. Jadi PJOK ini itu sulit mendefinisikan siapa diri kita dan juga apa esensi dari pelajaran sebagai bagian dari kurikulum ini sendiri. Jadi kita yang pertama itu tantangannya adalah krisis identitas. Kemudian yang kedua, krisis arah. Ini kita tidak tahu PJOK ini mau dibawa kemana arahnya. Karena masih ada yang di lapangan itu masih ada yang simpang siur seperti itu. Kemudian yang ketiga kita adalah krisis fokus. Nah, di bidang studi PJOK ini terlalu banyak tujuan dan juga capaian-capaian pembelajaran yang diharuskan peserta didik itu tercapai seperti itu. Jadi ini adalah tantangan utama dari pelajaran PJOK, yaitu kita krisis identitas, krisis arah, dan juga krisis fokus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita butuhkan adalah rekonseptualisasi PJOK. Jadi pembelajaran dan engagement atau keterlibatan aktif dari peserta didik. Nah, itu adalah fokus kita. Jadi tujuan utama PJOK ini adalah mendorong dan mendukung seluruh dari anak-anak itu untuk kita ajak menikmati dan memanfaatkan latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi tadi saya lihat kakak-kakak sudah mendekati ke sini, jawabannya sudah hampir semua mengarah ke mendorong dan mendukung aktivitas seluruh anak. Ini yang dicetak tebal itu adalah seluruh anak. Jadi seluruh siswa itu wajib mendapatkan hak yang sama. Kita tidak boleh misalkan kita ada permainan sepak bola, kita tidak boleh hanya melibatkan yang cowok saja. Sedangkan yang cewek-cewek itu tidak bisa menikmati dan juga mendapatkan manfaat dari latihan sepak bola itu sendiri. Nah, jadi kita harus merangkul semua peserta didik kita itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa merangkul semua peserta didik itu? Nah, kita harus mendalami yang namanya pedagogis. Jadi, bagaimana kita mencari strategi yang tepat untuk pembelajaran sehingga semua peserta didik itu bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari latihan kebugaran, olahraga, dan permainan secara aktif. Nah, itu adalah tujuan utama dari PJOK itu sendiri. Jadi, seluruh anak-anak peserta didik kita dukung dan kita dorong sehingga mereka
itu menyukai dan menikmati dari olahraga itu sendiri. Jadi semua tadi jawaban kakak-kakak sudah benar seperti ini Ke. Jadi inilah tujuan utama dari pelajaran PJOK itu sendiri. Jadi ingat ya kakak-kakak semua anak. Jadi seluruh anak-anak itu harus terlibat aktif dalam pelajaran PJOK. Jadi kita tidak boleh adil gender. Kemudian tidak boleh nanti misalkan ada yang disabilitas. Nah ini kita harus ada yang namanya nanti pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti gimana caranya kakak-kakak menyusun pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua peserta didik itu bisa terlibat aktif dalam pelajaran PJOK itu sendiri. Nah itu adalah tujuan utama dari PJOK. Kemudian, nah PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah tidak hanya terlibat atau involving, tapi berkomitmen atau engaging atau berperan aktif. Jadi tidak hanya terlibat berada itu, melainkan dia berkomitmen dan berperan aktif dari pelajaran PJOK. Kemudian having fun, tidak hanya bersenang-senang dengan olahraga, tetapi menikmati dari gerakan PJOK yang mereka lakukan. Seperti itu. Kemudian, nah ini perkembangan PJOK. Kondisi saat ini yaitu untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK itu memfasilitasi dari pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru PJOK kita hanya memfasilitasi peserta didik kita agar mereka bisa menikmati dan juga memberikan manfaat dari gerakan yang mereka lakukan. Kemudian praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat, bentuk fisik, kemudian gender dan abilitas. Nah, ini yang sering kita jumpai bahwasanya kita masih mengajar dengan gaya yang cenderung eksklusif. Jadi yang hanya yang berbakat kita ajak beraktivitas, kemudian gendernya juga, kemudian yang abilitas yang gerakannya bagus itu kita lebih cenderung berikan seperti itu. Yang diharapkan yaitu pembelajaran ini adalah untuk keseluruhan peserta didik. Jadi baik yang kurang baik gerakannya itu kita push dia agar bisa seperti teman-temannya. Minimal kita memberikan dia ikut andil dalam pelajaran PJOK. Jadi kita tidak abaikan peserta didik kita. Jadi semua peserta didik harus terlibat aktif dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Itu kondisi saat ini. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, kemudian sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah itu kondisi yang diharapkan. Jadi peserta didik itu diharapkan aktif sepanjang hayat. Jadi dia cinta dan gemar melakukan aktivitas olahraga. Itu adalah yang diharapkan kita sebagai guru PJOK. Kemudian tujuan dan dampak dari program mengembangkan kompetisi guru PJOK terus membaik secara mandiri maupun berkelompok, kemudian meningkatkan kolaborasi dan komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian guru mengampu pelajaran PJOK itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir itu adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini adalah tujuan akhir kita. Jadi peserta didik itu diharapkan mampu beraktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi mereka mampu menikmati dan mencintai dari aktivitas olahraga itu sendiri. Itu adalah tujuan akhir kita. Kemudian, nah ini ada sedikit pengantar yang akan kakak-kakak lakukan di modul 2.1. Nah jadi kakak-kakak akan diajarkan, ditugaskan untuk ini membuat sebuah perencanaan atau pembelajaran. Kemudian kakak-kakak akan mengajar dan direkam nanti. Nanti rekamannya itu akan kita analisis pada saat tatap
muka. Jadi nanti kakak-kakak akan melakukan suatu proses pembelajaran selama 30 menit. Nah, ini teknisnya. Kakak-kakak diminta untuk membuat video selama 30 menit secara natural seperti kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian ini direkam tanpa diedit. Nanti silakan kakak-kakak semua melakukan pembelajaran. Nanti yang mungkin yang di TK silakan lakukan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Misalkan aktivitas fisik ini selama durasi 30 menit. Kemudian penempatan sudut kamera ini harus bisa menangkap seluruh peserta didik. Jadi ada terlihat gurunya, terlihat semua peserta itu agar bisa terlihat apa yang kakak-kakak jelaskan nanti. Kemudian suaranya juga harus terekam dengan jelas. Nanti bisa menggunakan mikrofon ataupun nanti kakak-kakak bisa berdekatan dengan rekamannya itu. Video rekaman agar suara kakak-kakak terlihat terdengar dengan jelas. Kemudian nanti hasilnya ini akan diunggah di LMS. Nanti ini ada batas waktu pengunggahan yaitu gelombang 1 sampai 8 Oktober. Nanti kakak-kakak simak di LMS, kalau sudah dibuka bisa kakak-kakak upload. Nanti untuk videonya ini boleh dibuat dari sekarang, dari besok. Boleh kakak-kakak kakak rekam caranya mengajar itu selama 30 menit. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk kakak-kakak tugasnya ini. Saya persilakan. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya ini. Berarti sudah jelas nih tugas-tugasnya ini. Nggih. Kak Ayu. Kak Nopi. Nggih. Niki Kak, maaf nggih. Kan biasanya kami kalau seandainya melaksanakan video ini kan full selama 30 menit nih. 30 menit karena biasanya di TK itu akan dijeda dulu untuk mereka diberikan kesempatan minum. Mungkin 2 gerakan kan kami kalau di TK itu tidak panjang-panjang untuk gerakannya kayak 2-3 menit, maksimum 5-10 menit gitu. Jadi akan kalau mungkin pakai gerak dan lagu nih Kang ya dibilang ya, jadi ada musiknya mereka bergerak kan gitu. Jadi itu tidak apa-apa nggih. Jadi 5 menit. Secara natural aja nanti kakak-kakak seperti apa nanti yang kakak ajarkan di TK nanti itu aja direkam. Nanti kita akan analisis, ada form analisisnya nanti. Berarti termasuk ini enggak? Termasuk mereka kan istirahat istilahnya 15 menit mereka udah gerak. Pasti mereka guru pasti haus gitu. Pasti mereka bilang haus gitu kan. Berarti itu termasuk di 30 menit itu atau akan istirahat ya 15 menit gitu nih? Enggak, biasanya 5 menit mereka kembali lagi gitu maksudnya. Boleh. Enggak apa-apa. Direkam aja langsung selama 30 menit. Tapi bisa sampai di awal sampai penutup dia tuh kegiatan. Maksudnya di awal? Pendahuluan, inti dan penutup itu bisa 30 menit. Oh, kalau dari saya malahan pikirnya itu malahan kegiatan olahraganya aja. Kalau kegiatan ada awal akhir isi kegiatan pembuka, inti dan penutup 30 menit mencukupi. Saya mikir kan mereka hanya PJOK-nya aja 30 menit gitu tadi kan. Saya agak miss nggih. Berarti niki dari kegiatan awal nggih, berarti dari awal inti penutup kan berarti kenten nggih. Nggih. Oke, semua berarti aman berarti. Nggih. Terima kasih. Nggih. Siap. Yuk lanjut Miss Rina. Kak Rina. Oke Kak, ini mungkin tadi nyambung sama Bu Nove ya. Cuman kan kalau kami di PAUD itu RPP kami ini kan menyangkut banyak hal ya. Maksudnya tidak hanya tentang olahraga saja, tapi mungkin kita ada kognitif dan lain sebagainya. Nah, di sini apakah yang dimaksud pendahuluan dan penutup itu yang berhubungan dengan kegiatan PJOK-nya atau itu boleh di luar? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk RPP modul ajar yang akan kami unggah itu apakah RPP secara keseluruhan atau bagaimana? Karena kalau mau dibilang pendahuluan, inti, penutup, mungkin olahraga itu menjadi pendahuluan bagi kami, bukan menjadi kegiatan inti begitu. Nah, gitu. Nah, itu yang masih saya agak bingung di sini.
Itu sih, terima Oke, kasih. nanti yang diupload nih ke yang RPP yang kakak-kakak gunakan pada saat proses pembelajaran di TK. Jadi semua mencakup keseluruhan nih ke. Tidak hanya pada saat PJOK aja. Jadi berarti materinya umum dia dikasih. Jadi nanti ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Itu semua aja dimasukkan di modul ajarnya. Oke, tapi kalau kami jadinya anggaplah itu kami masukkan semua, kami Bukan. jadi 3 jam jadinya. Ya, ya. Karena pembelajaran keseluruhan 3 jam kan. Oh, 3 Sedangkan ini jam. kan dimaksud, ya kami kalau pembelajaran keseluruhan kami 3 jam. Karena kami bukan 3 mata JP nih? pelajaran kayak 3 JP eh apa? eh Berapa JP dia? berapa JP? 3 JP ya? Lebih dong. Sorry. Oh, JP. Kami 4 JP karena Oh, iya. kami kalau guru TK itu untuk anak-anak dari mereka datang sampai mereka pulang itu sama kami. Nah, ini yang kami bingungkan. Nah, bagaimana dengan kami merancang modul ajarnya? Apakah modul ajar kami itu nantinya kami buatkan khusus untuk PJOK-nya yang selama 30 menit saja atau keseluruhan? Karena kalau keseluruhan nanti itu akan jadi hampir 3 jaman jadinya kita videonya. Ya, nanti kalau masalah modul ajar, itu modul ajarnya bisa dipakai yang secara keseluruhan. Nanti untuk videonya hanya yang olahraga saja. Kalau bisa 30 menit itu. Karena kami juga di olahraga itu ada 4 JP dia. Nanti RPP-nya bisa diupload 4 JP. Nanti pada saat proses perekaman itu kita artinya skip. Misalkan pendahuluan kita kasih sebentar, kemudian inti sebentar sampai penutup selama 30 menit. Karena kalau misalkan kita memang pakai modul ajarnya 4 JP, tapi pada saat actionnya ini di videonya itu kita durasinya cuma 30 menit saja. Nanti itu udah bagaimana caranya mensiasati kayak simulasi mengajar gitu jadinya kalau yang di guru olahraga. Kalau yang di kakak-kakak TK mungkin sama saja seperti itu. Kakak-kakak upload keseluruhan RPP-nya itu, kemudian nanti video pembelajarannya itu selama 30 menit. Jadi nanti kakak-kakak ringkas dia kegiatannya itu yang jelas ada inti, kemudian kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan penutup. Itu aja yang berisi selama 30 menit itu. Nanti karena ada form analisisnya nanti, form analisis pendahuluan itu ada berapa menit, kemudian inti berapa menit kita analisis, dan juga penutup itu juga kita analisis seperti itu. Berarti itu boleh diedit ya? Karena kemarin kan dibilangnya katanya videonya tidak boleh diedit selama 30 menit. Iya, tidak boleh diedit videonya. Tapi kalau di kalau di TK, kalau tidak memungkinkan boleh saja kakak. Kalau di SD, SMP, SMA kan kita kayak simulasi mengajar dia, kita tidak mengajar real jadinya gitu. Kalau yang di TK boleh deh seperti itu, atau gimana caranya mensiasati itu biar bisa 30 menit ada kegiatan inti, ada pendahuluan, inti dan penutup seperti itu. Bisa kira-kira ya kalau yang di TK? Mohon izin bisa gini. rembuk, bisa gini. Yeah. Mohon izin bisa bantu rembuk nih. Boleh Kak. Terima kasih. Tiang Komangnya sini, kalau kami di SMA, SD, SMP mungkin tidak masalah karena memang di pelajaran PJOK itu kan ada istilahnya pembukaan, inti, dan penutup gitu ya. Nah, menurut hemat kami, kalau di TK, ini solusi aja buat ibu-ibu. Jadi khusus untuk pelajaran PJOK gitu. Jadi PJOK misalnya ibu kasih senam gitu. Jadi sebelum senam mungkin anak-anak disuruh pemanasan dulu, apakah berdoa dulu dan sebagainya untuk pembukaan. Kemudian baru kita gerak intinya. Kemudian pendinginannya misalnya main-main gitu. Nah, sehingga waktunya 30 menit. Nah, itu barangkali untuk di TK. Nah, terus Tiang juga ada pertanyaan. Nah, karena kami kan juga cukup sibuk sekali kalau merancang RPP modul yang 30 menit begitu. Terus yang dengar tadi dari Pak Muna, itu boleh kita upload RPP yang 4 JP, tapi prakteknya yang 30 menit. Berarti kan tidak perlu berarti Tiang mengedit untuk RPP-nya kita nggih. Nggih. Matur suksema atas kebijaksanaannya nggih.
Ini lanjut Kak Ayu Ngurah Haryati. Baik, terima kasih. Saya mau ini sebenarnya hampir sama sih pertanyaan saya. Untuk di TK kebetulan kalau di sekolah saya itu kita ada pembukaan itu 30 menit itu di aula. Jadi kegiatannya yang di awal itu pastinya kita melakukan kegiatan entah itu salam, tepuk tangan seperti itu. Terus kemudian baru kita mengajak anak-anak gerak dan lagu. Yang dimana ada mungkin ada entah itu gurunya menyanyi tapi itu ada gerakan yang diikuti oleh anak-anak seperti itu. Kemudian kalaupun memang kita ambil ada lagu yang pakai musik dari entah itu senam atau apa gitu, terus baru kemudian setelah itu sebelum masuk kelas kita akan mengarahkan anak-anak misalnya entah itu mereka naik ke perosotan baru naik masuk ke kelas, atau mungkin kita suruh lewat jungkat-jungkit, atau mungkin kita suruh mereka jalan lurus dengan berjinjit. Apa itu sudah termasuk PJOK dalam kegiatan yang kami lakukan seperti itu? Apa itu yang diinginkan? Karena setelah biasanya memang kita ada doa dulu setelah kegiatan itu, kita ada doa, ada artinya sebelum masuk kelas kita berdoa dulu, kemudian ucap janji atau apapun seperti itu yang biasanya kami lakukan setiap harinya. Itu yang kami akan videokan, ataukah kami harus merubah itu hanya untuk kita ambil di poin-poin olahraga aja yang harus kita ambil gitu, yang ada PJOK-nya aja? Ya, baik. Terima kasih Kak Ayu. Nah, jadi gini, untuk RPP berarti tidak ada masalah nih. RPP-nya itu kita upload secara keseluruhan. Nah, nanti untuk videonya ini kita siasati, artinya kayak simulasi dia. Nanti boleh kakak mengajar itu secara sepintas, artinya pada saat pembukaan itu ada doa, kemudian pada saat nanti intinya boleh aktivitas apa tadi seperti jungkat-jungkit dan sebagainya, kemudian ada penutup. Mungkin itu bisa kita sederhanakan sehingga menjadi durasinya 30 menit, tidak 3 jam seperti itu. Jadi itu kita simulasikan saja. Mungkin ambil satu kelas saja, nanti kakak-kakak yang di TK silahkan ambil satu kelas, nanti mengajar secara simulasi seperti itu. Jangan mengajar secara real di lapangan selama 3 jam. Jadi kita minta waktu sebentar 30 menit, bagaimana kira-kira kita mengajar khusus untuk PJOK-nya saja. Berarti ada pembukaan, apa tujuan pembelajarannya, kemudian intinya nanti apa tujuan pembelajaran itu kita akan capai di inti. Misalkan senam, tujuan pembelajarannya nanti pas intinya kakak-kakak yang di TK silakan mengajarkan senam, habis itu penutup silakan direfleksi. Seperti itu aja simpelnya kakak-kakak yang di TK. Kira-kira bisa seperti itu nggih? Bisa Kak? Oke, bisa Kak Rina. Kakak-kakak yang di TK yang lainnya? Siap. Bisa kira-kira nggih? Semua, nggih. Nggih. Cek semua. Oke, Kak Novi. Oke, izin ya kebetulan sekolah saya pribadi ya sekolah saya sekarang nih kebetulan memang hari Jumat nih untuk memang kegiatan olahraga. Jadi full ke kegiatan aktivitas fisik. Nah, jadi untuk kegiatan itu hanya diambil 30 menit begitu jadinya nggih untuk kegiatan simulasinya nih gitu. Apapun yang apapun kegiatan yang nanti akan saya istilahnya ajak mereka untuk bergerak dengan gerak dan lagu, ataupun dengan istilahnya main bola, tendang bola atau segala macam, Nikes diminta waktunya 30 menit kan kinten dadosnya. Oke. Kemudian habis Nike di-uploadnya RPP-nya berarti RPP yang khusus di hari Nike kan gitu maksudnya khusus pelaksanaan Nike. Oke, paham saya. Terima kasih atas petunjuknya. Oke, baik. Kita lanjutkan, kita cukupkan di sini. Oke, Kak Rai. Silakan Kak Rai. Swastiastu, Pak Muno. Ini terkait dengan modul ajarnya, Niko.
Modul ajarnya itu dalam satu kali pertemuan itu apakah kita isi LKPD, bahan bacaan itu yang kita upload? Apakah benar itu aja secara ya? keseluruhan? Ya, perangkat pembelajaran. Nanti itu yang Oh. diupload, kemudian videonya. Oh, nih. Itu. Biar yang persiapkan itu. Satu kali pertemuan, ya. Satu kali pertemuan. Ya. Oh, nih. Semua. Oke, siap. Oke, kita lanjut dulu kakak-kakak ke aktivitas berikutnya. Nah, ini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran selama mengikuti program PKG PJOK ini. Nah, nanti kakak-kakak akan menuliskan ini kekhawatiran dan juga harapan di link Jamboard kalau dulu, kalau sekarang namanya Figma. Nah, ini kakak-kakak bisa akses di kolom chat. Nah, coba bisa masuk ke sana. Di Figma, di kolom chat. Nanti kakak-kakak akses di sini dia. Nah, ini mungkin agak sedikit baru. Nah, sini udah ada pertanyaan, apa ya harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama program pelatihan PKG PJOK ini. Untuk menjawabnya ini bisa ada sticky note. Ini di bawah ini sticky note, kakak-kakak klik. Kemudian boleh pilih warna bebas. Dan kalau sudah tinggal di drag dan ditaruh. Langsung ketikkan jawabannya di sini. Seperti itu. Ketikkan jawabannya. Oke, bisa dimulai kakak. Ada di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa harapan kakak-kakak selama mengikuti pendidikan PKG PJOK ini? Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Dan yang terakhir, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya? Ini ada 3. Bisa mengakses kakak-kakak? Bisa langsung dituliskan di sini. Mohon maaf Kak Buna, saya tadi ke kamar mandi. Oh, nggih. Bisa diakses linknya Niki kakak di kolom chat. Ada link di kolom chat, bisa kakak-kakak akses di sana. Mungkin ini kita kasih waktu 5 menit saja. Habis itu kita akan lanjut ke materi berikutnya. Mengingat waktu kita tinggal lagi 15 menit. Oke, Kak Rina sudah bisa mengakses. Ini ada sticky note di bawah, bisa diklik atau di drag bawa ke sini. Bisa nggak ngeditnya? Di sini Kak Dewo di bawah dia ada. Maaf yang belum bisa nih. Kalau belum bisa, boleh di kolom chat aja dituliskan pertanyaannya. Niki pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat bagi yang tidak bisa mengakses di link Figma-nya. Coba Kak Dewa bisa nggak ngetik di sana? Di sticky note di bawah dia sticky note-nya.
Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oh, tapi di sini belum terlihat ya ada jawaban masuk. Coba dicek. Kak. Oh ini ya bisa. Ini udah Dewa Kisawa. Oh ya. Mungkin nanti aktivitas ini bisa kita bisa kakak-kakak buat nanti agar tidak menyita waktu kita banyak. Yang taruh di grup saja nih. Nanti bisa dikerjakan setelah niki. Apakah ada batas waktu pengisiannya, Kak? Sampai jam 12 mungkin, Kak. Atau mungkin ada yang salah satu yang ingin berpendapat dulu mengenai ini. 3 pertanyaan ini. Boleh kakak-kakak yang ingin berpendapat. Bagaimana harapan, kemudian tantangan, dan juga bagaimana cara mengatasi tantangan itu. Jadi ada 3 tantangan. Ada 3 pertanyaan. Mungkin ada salah satu kakak-kakak yang ingin. Ya, baik. Kak Novi, silakan Kak Novi memetakan harapan dan kekhawatirannya. Oke, sedikit pemetaan ya, pemetaan harapan dan kekhawatiran gitu. Jadi harapan saya sendiri, karena saya sendiri nih dari jenjang TK nih pasti penasaran sebenarnya kenapa kami dibawa ke PKG PJOK ini gitu. Itu jadi dengan harapan bahwa nanti ke depannya selama 3 bulan ke depan seperti yang Kak Muna bilang bahwa kita akan selama 3 bulan ada di kelas ini gitu di dalam PKG ini, jadi harapan saya terjawab gitu. Harapan saya terjawab bahwa apa sih PJOK, apa hubungannya PJOK dengan ini gitu. Karena kami juga di TK, saya pribadi mungkin teman-teman yang lain masih meraba-raba PJOK itu seperti apa kan gitu. Yang di TK walaupun kami sering melakukan kegiatan PJOK itu sendiri, tapi secara terintegrasi jadinya, holistik integratif kami melakukan kegiatan tersebut di TK gitu. Tidak seperti Miss Rina tadi bilang bahwa tidak terlepas dari pembelajaran yang terkait dengan matematika gitu, enggak. Jadi kami hampir setiap hari melakukan itu. Baik itu secara nyanyi bersama dengan dipimpin gurunya atau anak-anak yang ingin melakukan kegiatan apa gitu. Terus untuk yang kedua adalah apa yang menjadi tantangan. Sementara ini yang menjadi tantangan sudah tentu adalah waktu. Karena karena bagaimanapun juga saya dalam 1-2 bulan ini masih ada kegiatan di Badung sendiri kan, kegiatannya cukup padat, rawa-riwinya kan gitu. Nike masih menjadi tantangan tersendiri buat saya. Tapi saya akan berusaha bagaimana ikut menyelesaikan karena sudah menjadi tanggung jawab sepertinya. Saya ditunjuk, teman-teman juga lain ditunjuk untuk menyelesaikan ini gitu. Jadi seperti apa nanti kita lihat ke depannya gitu. Terus berkontribusi untuk mencapai tujuannya ya itu yang tadi tetap konsisten, tetap merasa ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Bagaimanapun berusaha menghasilkan yang terbaik. Tidak lupa juga berkolaborasi dengan pihak sekolah nih untuk menghadapi tersebut gitu, karena bagaimanapun juga pasti kegiatan ini akan dilaksanakan di jam-jam sekolah kan gitu. Apakah akan ada pertemuan luringnya atau bagaimana saya tidak tahu ke depannya. Jadi tetap yang terakhir adalah kolaborasi dengan pimpinan sekolah, dengan rekan-rekan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novi. Jadi mungkin semua harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua hampir sama dengan kakak-kakak Novi. Kemudian di sini ada di kolom chat. Kak Yones belum bisa. Oke, nanti coba kita cek. Dan Kak Rina. Oke. Mohon izin, boleh karena saya nggak bisa gini, boleh nggak saya bicara? Boleh. Terima kasih. Jadi yang menjadi harapan saya yang pertama,
sudah jelas mencari ilmu baru, bagaimana kita sebagai guru yang tua gitu bisa mengikuti bisa mendapatkan ilmu untuk mengajar di zaman digital ini. Kemudian yang kedua, mencari teman yang bisa diajak diskusi, barangkali kita kurang, mungkin bisa diskusi dengan teman yang lebih tahu dan lebih mumpuni, terutama fasilitatornya. Kemudian yang ketiga, harapan saya bagaimana saya bisa mengikuti walaupun saya guru tua begitu berusaha untuk mengikuti, tidak malu bertanya begitu. Jadi saya ingin juga, saya berharap teman-teman terutama kakak-kakak fasilitator begitu bisa membantu saya pribadi. Mungkin saya masih kurang di bidang TI. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan, yang tantangan pertama adalah waktu. Karena saya di sekolah cukup sibuk, karena tugas yang diberikan tambahan sama Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kesiswaan, sehingga banyak waktu yang tersita untuk ikut ini. Kemudian yang kedua, tantangan saya juga karena kurangnya saya pengetahuan saya di bidang TI, jadi ini adalah tantangan buat saya sehingga saya bisa mengikutinya. Kemudian yang ketiga, tantangan terakhir adalah kecepatan untuk mengikuti, kayak tadi misalnya harus saya klik link begitu untuk mengisi, karena terbatasnya saya tentang ilmu praktek TI gitu, sehingga saya agak sedikit telat gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa dapat berkontribusi, saya berusaha walaupun dengan pengetahuan di bidang TI saya kurang, tapi saya akan berusaha untuk mengikuti dan bisa barangkali karena saya guru tua, barangkali saya bisa memberikan pengalaman saya mengajar secara praktek begitu, walaupun mungkin saya tidak bisa memberikan sesuai dengan guru-guru yang baru sekarang yang di era digital, otomatis kalau di TI ya jelas canggih gitu dengan aplikasi-aplikasinya, misalnya berbagi praktek baik dan sebagainya. Nah itulah barangkali mungkin saya sebagai seorang guru yang lama bisa membantu, barangkali bagaimana teknik prakteknya mungkin kami bisa membantu. Tapi kalau di bidang TI, bidang aplikasi, misalnya membuat konten dan sebagainya, itu barangkali bisa juga kami dibantu. Sehingga di sini saya berharap ada kontribusi atau ada diskusi barangkali yang kurang bisa dibantu oleh yang lebih. Kemudian yang lebih juga jangan terlalu pelit dengan ilmunya, karena kita di sini bagaimana sebagai guru PJOK itu bisa eksis di mata guru-guru yang lain, karena guru PJOK menurut yang adalah guru yang paling simpel, yang paling supel, yang gampang menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Niki, Bu Komang, semangatnya sudah cukup usia, namun jiwa untuk menggali ilmu-ilmu ini sangat luar biasa sekali, masih tetap terus belajar sepanjang hayat Niki, Bu Komang. Jadi mungkin kekhawatiran dan juga harapan kakak-kakak semua ini hampir sama. Mungkin sesi ini kita bisa cukupkan, kemudian kita akan lanjut ke yang ini tadi sudah menuliskan di jawaban sticky note tadi. Kemudian ini kesepakatan kelas. Nah ini ada beberapa kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Kira-kira ada yang ingin dirubah dari kesepakatan kelas ini kakak-kakak? Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka, saling menghormati. Kemudian jika ada peserta berbicara, maka peserta lainnya mendengarkan. Kemudian yang keempat, partisipasi penuh. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam bagi yang tidak memiliki kepentingan. Kira-kira ini perlu dirubah lagi? Pas. Oke, kita lanjut. Nah ini menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah itu. Kemudian kita lanjut. Lagi satu, kakak. Oke, ini.
materi modul 1.1. Oke. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini nanti tujuannya kakak-kakak itu mampu melakukan refleksi. Bagaimana kakak-kakak melakukan pembelajaran di sekolah. Nanti harapannya kakak-kakak mampu menjadi seorang yang reflektif seperti itu. Kemudian mengenal refleksi, apa itu refleksi? Kemudian nanti ada analisis cerita yang harus kakak-kakak jawab nanti di LMS. Kemudian ini adalah belajar dari ada filosofi dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, seperti Kak Komang tadi. Semangatnya untuk belajar. Jadi kita harus terus bertanya agar kita mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan seperti itu. Kemudian mengenal refleksi. Apa itu refleksi? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu refleksi, kemudian mengapa refleksi itu harus kita lakukan, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kira-kira kakak-kakak mau ada yang berpendapat apa itu refleksi, kemudian mengapa kita perlu melakukan refleksi, dan juga apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kira-kira ada dari kakak-kakak yang ingin berpendapat mengenai refleksi ini? Dipersilahkan. Ya, baik Kak Rina. Oke, baik. Kalau menurut saya refleksi itu seperti kita introspeksi diri ya. Jadi kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kurang, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan bagaimana kedepannya kita mengatasi yang belum baik tersebut. Jadi menurut saya refleksi itu sangat penting, terutama kita ketika melihat adanya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Jadi kita bisa berbenah untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, kalau yang pertanyaan nomor 3, mungkin saya tidak spesifik sebagai guru PJOK apa yang bisa saya refleksikan ya gitu. Tapi biasanya sih kalau apa yang bisa saya refleksikan itu tidak hanya tentang pembelajaran, tapi bagaimana tentang saya menghadapi siswa di kelas begitu. Hari ini kejadian apa yang terjadi, apa yang cukup menarik untuk kita renungkan, untuk kita perbaiki ke depannya, apa yang sudah baik dan bisa dikembangkan ke depannya gitu. Karena terus terang kalau di anak usia dini ini susahnya adalah mereka yang spontan, dan juga bagaimana kita mengatasi tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Nah, itu yang susah. Itu sih yang saya refleksikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rina. Mungkin ini ada di chat. Oke, Kak Dewo. Silakan Kak Dewo. Sedikit memberi pendapat kakak. Mungkin kalau menurut saya refleksi itu seperti proses merenung, mengevaluasi pengalaman dan tindakan dari apa yang telah kita lakukan. Terus kenapa refleksi itu penting? Jadi refleksi itu penting untuk pengembangan kita untuk keberlanjutan tindakan selanjutnya, misalnya dalam pembelajaran PJOK, kita melakukan refleksi atas manajemen kelasnya kita, pembelajaran yang kita lakukan, apakah peserta didik terlibat aktif, apakah manajemen kelas kita bagus, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Dewo. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan apa itu refleksi? Yang sedikit nggih. Nggih, silakan Bu Komang. Kak Komang. Nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Refleksi adalah proses memeriksa diri, kemudian mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dalam praktek mengajar. Jadi bagaimana kita dalam era digital ini kita ada keterbukaan. Kalau kita kurang, boleh dinilai oleh siswa. Karena itu untuk kebaikan kita atau untuk peningkatan teknik pembelajaran yang lebih baik di hari kemudian. Terima kasih. Nggih, tepat sekali Kak Komang. Dan juga ini sudah disimpulkan dari Kak Suratno di kolom chat. Jadi refleksi itu adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan secara sadar
dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya sebagai guru PJOK yang profesional. Nah, itu adalah kesimpulan apa itu refleksi itu sendiri. Nah, mungkin kita akan sedikit ngebut di sini kakak karena waktu kita mungkin lagi 5 menit. Nah, ini adalah tindakan seorang guru. Nah, jadi ada 2 tindakan seorang guru, yaitu ada tindakan rutin dan tindakan yang reflektif. Nah, tindakan rutin ini adalah seperti kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan, rutinitas seperti orang kantoran itu pergi pagi pulang sore, hal-hal yang dilakukan itu sama seperti hari sebelumnya, itu sama, tidak ada perubahan. Itu merupakan tindakan yang rutin seperti mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Semua hal-hal ini dilakukan secara terus-menerus, tidak ada perubahan. Itu merupakan tindakan yang rutin. Sedangkan tindakan yang reflektif itu adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Seperti halnya anak-anak berbaris, mungkin cara mengabsennya itu berbeda. Yang pertama, yang rutinitas mungkin absennya si A hadir, si B hadir. Nah, seperti itu. Mungkin yang berbeda itu adalah siapa yang tidak hadir hari ini, kita bisa mengefektifkan waktu. Siapa yang tidak hadir, kita bisa menulis yang tidak hadir saja. Mungkin nanti kita terus berbenah bagaimana caranya agar absennya itu lebih efektif. Jadi ada tindakan reflektif bisa mengubah dari rutinitas itu. Kemudian menyampaikan materi dengan alat tambahan bantu. Kemudian meminta peserta didik berbaris secara mengasihkan, tidak monoton seperti sebelum-sebelumnya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Mungkin itu adalah tindakan reflektif yang bisa kita lakukan. Jadi tindakan reflektif itu adalah tindakan yang kita membenahi tindakan-tindakan rutin yang mungkin kita rasa kurang seperti itu. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Itu yang disebut dengan reflektif. Jadi saya harapkan kakak-kakak di sini semuanya memiliki perilaku yang reflektif. Seperti itu nih kakak-kakak. Kemudian nah, ini adalah ada 7 karakteristik tindakan yang reflektif. Yang pertama itu adalah fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Nah, jadi kita harus terus berbenah. Kita memonitor sejauh mana pembelajaran yang kita sudah lakukan, apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah benar, kita terus evaluasi dan mengecek kembali. Dan juga yang ketiga, kita menggunakan bukti dan data-data untuk memperkuat adanya refleksi itu. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Dan yang kelima, melakukan tindakan yang selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan integritas model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, itu adalah 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Ini kakak-kakak bisa cermati dan bisa kakak-kakak lakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini ada bacaan atau kayaknya di LMS kakak-kakak sudah ada ya? Pak Raga ini adalah guru PJOK. Ada yang sudah mengerjakan tugas yang ini? Kira-kira? Di LMS? Belum nggih. Tapi ada nggih yang ini tugasnya ini di LMS? Belum ngecek nggih. Nanti bisa dicek. Belum bisa dibuka, Kak. Jadi belum bisa dibuka. Kapan ini? Belum bisa dibuka deh. Coba ada yang bisa share screen nggak nih? Salah satu dari kakak-kakak yang bisa share screen untuk LMS-nya seperti apa? Karena ini yang terakhir kita bahas. Coba ada yang mau share screen? Gimana tampilan dari LMS kakak-kakak? Silakan. Ya, Kak Dewo. Silakan Kak Dewo. Boleh saya coba bantu, Kak? Ya, boleh. Sampai di mana sudah LMS-nya? Ada Kak Munah, sudah ada. Oh, sudah ada ya soalnya itu. Ya, coba
Kakak siapa tadi yang sudah ada? Saya. Coba, coba Kak Rina bisa di share screen coba, ada nggak? Hai guys. Nanti biar bisa dilihat sama kakak-kakak yang lain. Oh ini sudah Kak Dewo, ada. Ada soalnya itu ya? Nanti Di soalnya halaman keempat itu kayaknya. di halaman. Elaborasi isi di halaman keempat itu ada soalnya Kak Rago. Elaborasi isi. Ya, nanti ini. Oke, Kak Raga, ya. Nah, ini dah. Nanti kakak-kakak silahkan jawab di sini. Langsung dijawab di LMS-nya. Silahkan kakak-kakak jawab LMS-nya itu semasih bisa dijawab. Sampai ada kata-kata terkunci, baru kakak-kakak nggak bisa ngejawab soalnya itu. Jadi sampai LMS-nya itu terbuka, itu masih kakak-kakak bisa jawab langsung biar nggak keteteran nanti menumpuk tugas-tugasnya seperti itu. Jadi silahkan kakak-kakak menjawab di sana. Kita akan ada pertemuan tatap maya besok, kalau nggak salah ya, besok lagi 2 JP untuk membahas refleksi ini. Oh, iya, ini Kak Raga. Oke, nah ini kakak-kakak nanti disuruh menjawab langsung di LMS pertanyaan Kak Raga itu. Oke, mungkin itu sesi kita 2 JP hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat, yang mohon maaf. Oh ya, tadi kita lupa untuk berdoa nih. Sekarang kita berdoa aja dulu nih. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Kakak-kakak? Nih, nggak apa-apa, Kak Komang Yastini. Ada yang mau memimpin untuk berdoa, kakak-kakak, sebelum kita akhiri? Atau ada yang ingin bertanya dulu? Untuk kegiatan kita? Mohon izin, kalau untuk besok bisa sorean nggih? Kalau besok, mungkin nanti kita sepakati kakak-kakak semua. Atau mungkin kita tunjuk sekarang siapa yang mau jadi koordinator. Nanti untuk mendiskusikan jam berapa kita akan melakukan tatap maya. Seperti ini Kak. Mohon kalau bisa pilih yang muda, yang energi. Siapa kira-kira? Pak Dewo Pisawa, Pak. Kak Dewo, boleh. Kak Dewo, gimana Kak Dewo? Ini Kak Heru nunjuk Kak Heru. Gimana? Setuju. Pak Dewo. Setuju Pak Dewo. Boleh. Jadi kita sudah ada koordinator satu, nanti Kak Dewo akan membantu Tiang untuk masalah jam pertemuannya Niki dan juga menghandle kakak-kakak di kelas. Mungkin kita saling kolaborasi dan juga saling berbagi nanti di grup yang sudah kita buat. Mungkin Kak Dewo, karena Kak Dewo sudah ditunjuk, mungkin Kak Dewo bisa menutup kegiatan tatap maya kita kali ini. Kak Dewo, persilahkan Kak Dewo. Baik, izin memimpin doa sebelum kita mengakhiri sesi ini, kakak-kakak. Sebelum kita mengakhiri sesi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih Kak Dewo telah memimpin untuk menutup doa. Sekarang kita akan melakukan sesi foto dulu. Kak silakan on cam agar kita bisa melakukan sesi foto. Kak Dewo bisa foto? Di screenshot Kak? Ya, di screenshot. Karena tampilan saya cuman kelihatan sedikit. Di sini 9 juga Kak. Oh ya. Benar 9 orang. Coba bagaimana caranya layout? Oh coba ini bisa. Layoutnya. Oh ya bisa. Layoutnya diganti biar semua kelihatan. Oke, sudah. Oke, siap. Kak Dewo, sudah?
Bisa? Sudah? Kalau enggak, sudah ya. Bisa, Oke, bisa, siap. Kak. Ada berapa nih? 15 ya? Ya, 15. Baik, teman-teman, silakan di-on-kan kameranya. Senyum yang semanis mungkin ya. Ya. Oke, 1, 2. Tinggi sekali. 1, 2. Mungkin bisa dilihat hasilnya. Ya, nanti Saya bisa izin. di-share di grup. Di-share di grup ya. Oke, nggih. Sudah kakak-kakak nggih. Baik, pertemuan kali ini kita akhiri dan sampai jumpa besok pada pertemuan tatap maya yang kedua. Di jam nanti kita rembukan di grup nggih. Jamnya sama ataukah di malam hari seperti ini kok. Sekarang tiang izin stop record.